Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Robi Yuliendra pada mata kuliah pemrograman dan algoritma 1. Nah, kali ini materinya masuk ke pertemuan yang keempat. Nah, di pertemuan ketiga sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menginstal Java, atau kalau belum punya silahkan download di website resminya. Kemudian install text editor, yaitu yang kita gunakan untuk bahasa pemrograman ini adalah TextPad gitu ya. Nah, kemarin saya sudah jelaskan. Berikutnya sebelum kita masuk ke coding atau ke source code, yaitu kita akan membahas dulu karakteristik dari bahasa pemrograman Java. Jadi karakteristik bahasa pemrograman Java yang pertama adalah pemberian nama kelas harus sesuai dengan nama file yang akan disimpan di TextPad. Jadi pemberian nama kelas itu harus sama dengan nama file. Nanti saya kasih contohnya. Huruf besar, huruf kecil itu harus sama karena Java sifatnya adalah case sensitive. Contoh, apabila nama kelas Java Anda sederhana, maka nama file di TextPad juga sederhana dan diakhiri dengan .java. Jadi akan berubah menjadi sederhana.java. Kemudian, nama kelas pada Java tidak boleh diawali dengan simbol atau angka. Contohnya, @sederhana karena itu merupakan simbol. Atau 1, 2, 3 sederhana. Itu tidak boleh. Yang ketiga, apabila nama kelas Java lebih dari 2 suku kata, tidak diperbolehkan menggunakan spasi. Sebaiknya kelas Java digabung atau menggunakan garis bawah atau underscore. Contoh nama kelasnya sederhana sekali. Ini tanpa spasi, menggunakan spasi berarti salah. Yang benar adalah boleh tidak menggunakan spasi, sederhana sekali, atau sederhana, ini ada garis bawahnya ya, sekali. Ini yang benar. Kemudian, nama kelas yang keempat, Java tidak boleh menggunakan kata-kata yang ada di Java itu sendiri. Misalnya contoh, Java itu ada kata-kata private, nanti ada public, ada abstract, ada case, dan lain-lain. Itu nggak boleh dibuat untuk nama baru. Yang kelima, Java bersifat case sensitive. Artinya adalah ada perbedaan antara penulisan huruf besar dan huruf kecil. Pastikan dalam penulisan source code Java tidak salah huruf besar dan huruf kecil. Misalnya saya menulis kata sederhana, tetapi yang saya buat adalah S-nya besar. Di Java itu merupakan dua kata yang berbeda. Walaupun kalau kita manusia ini sama aja, sama-sama sederhana. Yang selanjutnya saya akan coba jelaskan tentang access modifier. Access modifiers yaitu keyword atau kata kunci yang diletakkan di kelas, interface, variable, ataupun method. Macam-macam access modifier. Ada yang disebut dengan private, hurufnya kecil semua. Private yaitu pengaksesan suatu instance variable, dan method hanya dapat dilakukan dalam kelas itu saja, tidak bisa dari luar kelas. Artinya, apapun yang ada di dalam kelas tersebut hanya bisa diakses oleh kelas tersebut. Yang kedua, akses modifiernya tanpa tanda, jadi kosong saja, yaitu pengaksesan suatu instance variable dan method dapat dilakukan di dalam kelas dan kelas lain dalam satu paket. Yang ketiga, akses modifiersnya adalah public, yaitu pengaksesan suatu instan variabel dan metode dapat dilakukan dari luar atau sembarang kelas. Kalau akses modifiernya public, itu bisa diakses dari banyak kelas. Yang keempat adalah protected, yaitu pengaksesan suatu instance variable dan metode yang dapat dilakukan oleh kelas yang dimilikinya saja dan kelas-kelas yang memiliki keturunan kelas tersebut. Nah, nanti kita bedah satu-satu. Kemudian, kita berbicara tentang stream standard.
Ada 3 stream standar yang digunakan di bahasa pemrograman Java. Yang pertama adalah sistem titik in dengan S-nya huruf besar, diawali dengan S huruf besar, menangani pembacaan dari keyboard atau standar input. Yang kedua adalah sistem titik out, yaitu mengirim keluaran ke layar, standar output. Yang ketiga adalah sistem titik error, yaitu mengirim kesalahan, standar error. Nah, kita coba buat program sederhana menggunakan TextPad tentunya yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kita akan menampilkan kata Hello World. Jadi kita akan menampilkan kata Hello World di TextPad. Kita klik programnya. Kita skip aja. Kita ketik TextPad. Kita cari TextPad. Oke, seperti ini. Mungkin fontnya diganti lebih besar. Diklik menu view aja, dokumen properties, pilih font, kemudian misalnya 18. Oke. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, TextPad ini menunya hampir mirip dengan Microsoft Word, tetapi hanya berbeda sedikit, yaitu untuk merun file, kemudian mengkonfigurasi, serta mengambil fungsi-fungsi yang lain. Nah, teman-teman, untuk membuat atau menampilkan kelas Hello World, yang pertama kita harus buat dulu nama kelasnya. Nama kelas itu harus kita buat harus diawali dengan access modifiers. Jadi kita buat aja public itu access modifiernya kelas, misalnya Hello World. Seperti ini ya teman-teman semua. Dan harus diawali dengan kurung kurawal. Kemudian nanti harus diakhiri. Jadi biasakan langsung satu pasang seperti ini. Itu ya. Nah, public class Hello World ini adalah nama kelas Java-nya. Seperti penjelasan tadi bahwa nama kelas harus sama dengan nama file. Berarti kita harus menyimpan calon program kita dengan menggunakan kata Hello World gitu ya. Biar aman, silahkan diklik kanan aja, di copy, kemudian kita klik tombol save, gitu ya. Kemudian kita simpan misalnya di folder yang memang sudah kita tentukan. Misalnya saya simpan di mata kuliah algoritma. Nah, misalnya seperti ini. Program Java, kalau di foldernya boleh pakai spasi. Oke, nah kemudian di file name-nya kita pastekan, jadi namanya Hello World, dan pastikan di save as type-nya itu pilih yang Java. Nah, pastikan pilih yang Java, jangan TXT, ataupun HTML, ataupun JavaScript. Jadi kita pilihnya yang Java. Oke, kalau sudah di save, dia akan berubah. Hurufnya akan berwarna biru. Dan hurufnya akan menjadi kecil lagi. Kita ubah lagi di view, kemudian pilih properties, kemudian apply, oke. Nah, ini public harus huruf kecil semua, kelas huruf kecil semua, Hello World ini nama kelas bebas. Kemudian harus diakhiri buka dan tutup kurung kurawal. Kemudian selanjutnya kita buat kelas utama, yaitu public static void main, kemudian string args. Nah, kita buat juga 2 kurung kurawal, yang satu untuk menutup public static void main, yang satu untuk menutup kelas yang di atasnya. Public static void main, ini public ini adalah access modifier, static itu nilainya tidak static gitu ya, void tidak ada nilai kembali, main itu kelas yang pertama kali dipanggil ketika di-compile, kemudian tipe data yang di dalamnya adalah string gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk mengetik atau menampilkan kata Hello World, kita bisa memanggil stream standar yang sistem titik out. Ingat ya, tadi ada sistem titik in, sistem titik out, dan sistem titik error. Gitu ya. Nah, kita gunakan sistem out print. Sistem out itu fungsinya untuk menampilkan ke layar, print untuk mencetaknya juga, jadi digabung. Jadi sistem out print. Pakai titik, S-nya besar,
yang lainnya huruf kecil semua. Kemudian gunakan tanda kutip 2 karena tipe datanya string. Nanti saya jelaskan di pertemuan selanjutnya apa sih tipe data string itu. Kemudian kalau di antara tanda kutip 2 itu boleh pakai spasi atau teman-teman bebas untuk mengisi teks apa saja. Gitu ya. Nah, sekarang program kita sudah dibuat. Jadi hanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan di akhir dari pernyataan, ini disebut dengan pernyataan, harus diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, kemudian selanjutnya kita coba untuk menjalankan program ini. Yang pertama adalah kita akan mengecek apakah source code atau coding program ini ada kesalahan. Caranya silahkan klik Tools, kemudian External Tools, pilih Compile Java, atau bisa Ctrl plus 1, jadi Ctrl sama angka 1. Nah, nanti di bawahnya akan tampil menu Tools Completed Successfully. Kalau misalnya saya tidak menggunakan titik koma, saya coba Tools, External Tools, kemudian Compile Java, ini akan menampilkan keterangan error. Keterangan error ini akan ditunjuk di kisaran tempat errornya, misalnya ditunjuk di sebelah kiri atau di sebelah kanan, atau memang di tempat yang harusnya. Tetapi dia nggak mungkin menunjukkan di tempat yang sangat jauh dari pesan errornya. Nah, ini berarti harus ada titik koma, kemudian saya pilih Tools, External Tools, Compile Java. Oke, nah kemudian kalau sudah saya jalankan bentuknya Completed Successfully, saya pilih yang kedua yaitu Run Java Application. Dan dia akan menampilkan command prompt dengan kata hello world sesuai dengan kita ketik. Gitu, misalnya kalau saya tambahkan di sini, ini saya close dulu, hello world pemrograman 1 misalnya. Kalau kita ada tambahan, berarti kita harus cek ulang lagi di Compile Java, Ctrl 1 sampai dia successfully, kemudian bisa langsung Run Java, Ctrl 2. Nah, maka akan tampil Hello World pemrograman 1. Nah, command prompt ini teman-teman bisa edit ya, bisa edit warna dan seterusnya, fontnya. Silahkan diklik kanan aja di warna biru ini, pilih Properties, kemudian misalnya fontnya kekecilan, pilih 20, kemudian ya backgroundnya ya udah hitam aja. Nah, nanti dia akan tampil lebih besar. Gitu ya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke slide. Nah, di sini ada penjelasan programnya tadi ya. Kalau public class hello world itu adalah nama kelas. Kemudian public static void main string args, stringnya huruf besar, artinya adalah untuk fungsi public bahwa metode-metode dapat dipanggil di dalam dan di luar kelas. Untuk perintah static berarti sama untuk seluruh dari instan kelas. Void artinya metode tidak akan mengirimkan apapun setelah selesai. Kemudian fungsi main berisi argumen args yang diambil dari ruang eksekusi. Nah, kemudian kita coba improve kelas Hello World. Saya pengen Hello World Fakultas Ilmu Komputer, nanti di bawahnya program studi informatika atau sistem informasi. Berarti nanti di sini ada Hello World, kemudian ada Fakultas Ilmu Komputer, dan juga ada program studi informatika atau sistem informasi. Nah, kita balik lagi ke textpad-nya. Kalau kita improve cukup gunain ini aja. Jadi nanti jadinya ada kata Hello World di atasnya, kemudian program studi Fakultas Ilmu Komputer, program studi informatika ataupun sistem informasi. Caranya cukup kita enter di bawah, kita nggak perlu buat lagi kelas, kita nggak perlu buat lagi public static void main. Kita tinggal ketik saja sistem .out .println. Kita buka kurung, buka kutip Fakultas Ilmu Komputer. Sekali lagi di antara tanda kutip 2 ini boleh huruf besar, huruf kecil, huruf besar kecil gitu ya, boleh. Kemudian diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian kita buat lagi sistem .out .println. Kemudian program studi informatika
sistem informasi. Oke, tutup kurung, titik koma. Nah, kita coba cek programnya apakah ada yang error. Tools, kita jalankan dulu yang compile Java, pastikan tools completed successfully. Nah, ini kan ada error. Kita coba cek system.out println. Di sini tidak ada tutup kutipnya. Nah, kita coba cek lagi tools compile Java. Oke, kalau sudah berhasil tools completed successfully, kemudian kita pilih external. Yang kedua yaitu run Java application atau control 2, dan ceng akan tampil tampilannya seperti ini. Ada kata hello world, ada kata fakultas ilmu komputer, ada kata program studi informatika atau sistem informasi yang kita ambil dari program ini. Oke, teman-teman semua, untuk pertemuan keempat ini nanti teman-teman bisa coba improve membuat program yang lain. Nanti saya juga akan kasih contoh-contoh program yang lain yang seperti ini. Tapi saya rasa untuk materi pertemuan keempat sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.